Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, warga RT 5 RW 11, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Pada hari ini perkenankan saya Vincentia Krisanti dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk memberikan edukasi pentingnya vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk pelaksanaan program kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro. Sekarang, mari kita simak video penjelasannya bersama. Seperti yang kita tahu, dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Coronavirus Disease 2019 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Gejala yang dialami seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, diare, hilang penciuman maupun hilang rasa. Lalu berapa lama masa inkubasi COVID-19? Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Maka, untuk menjaga diri dari paparan virus ini, kita perlu menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, kedua, memakai masker, ketiga, menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Kita semua pasti sudah jenuh dengan keadaan ini, bukan? Jadi, yuk saling bantu tuntaskan pandemi ini. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama mendaftarkan diri untuk segera menerima vaksin. Perlu kita ketahui bahwa vaksin merupakan produk biologi yang berisikan antigen atau mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang ketika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan tersendiri atas penyakit tertentu. Lalu apa tujuan vaksin? Yang pertama, untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian, dan yang ketiga, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Lalu bagaimana cara kerja vaksin? Yang pertama, ketika virus atau benda asing apapun dimasukkan ke dalam tubuh kita, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus perlu waktu yang lama. Karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun perlu tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses itu berlanjut, virus akan menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun berhasil menghabisi virus, maka dia akan terus mengingat cara melawan virus tersebut. Jadi ketika virus itu datang lagi, tubuh kita sudah siap untuk menghadapinya. Sehingga bisa dikatakan cara kerja semua vaksin relatif sama, yaitu untuk memberikan sistem imun tubuh kita strategi melawan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Sekarang mari kita ketahui jenis-jenis vaksin apa saja yang ada di Indonesia. Yang pertama, vaksin Sinovac. Vaksin ini berasal dari China. Vaksin ini menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun kita tetap akan menanggapi virus tersebut dan mengenali cara untuk melawannya. Yang kedua, vaksin Oxford AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris, menggunakan metode viral vector. Metode ini memakai virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah.
Virus lemah tersebut kemudian dijadikan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya virus corona yang asli. Yang ketiga, vaksin Sinopharm. Vaksin ini sama seperti vaksin Sinovac, berasal dari China yang menggunakan metode inactivated virus. Yang keempat, vaksin Moderna. Vaksin ini berasal dari Amerika Serikat dengan metode mRNA, di mana di dalam COVID-19 itu terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini yang digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Atau kita anggap saja protein ini yang membuat COVID begitu kuat. Nah, ketika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein yang ada pada COVID ini, maka tubuh akan kebal juga terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil DNA dari COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan mengubah blueprint tersebut menjadi sebuah instruksi untuk tubuh membuat proteinnya. mRNA ini aman. Setelah mRNA ini masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan membuat protein ini yang kemudian ditanggapi oleh sistem imun. Sehingga setelah sistem imun berhasil untuk menghancurkan protein ini, membuat tubuh kita kebal terhadap COVID. Yang terakhir, vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin ini berasal dari Amerika Serikat dengan bahan dasar atau metode mRNA sama seperti vaksin Moderna. Sekarang mari kita ketahui apa itu KIPI. KIPI merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi. Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek seperti demam dan nyeri otot atau kemerahan pada bekas suntikan merupakan hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Perlu diingat bahwa KIPI jauh lebih ringan dibandingkan terkena COVID-19 ataupun komplikasi terkait COVID-19. Jadi, tunggu apa lagi? Berikut langkah untuk melakukan vaksin khusus area Kota Semarang dengan mendaftarkan diri pada website victory.semarangkota.go.id. Vaksin mana yang kita dapat itu di luar kendali kita. Yang perlu kita ketahui bahwa vaksin sudah melalui berbagai tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifan vaksin tersebut. Demikian video mengenai edukasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan, mari kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19.